Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kemudian. Ikhwati rahimakumullah, sebagai muqaddimah dari beberapa kali pertemuan tentang tema utamanya asyratus sa'ah, fenomena akhir zaman. Kemarin kita sudah bahas rahasia di balik penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan program yang demikian jelas. Yang pertama, tentang wadifatul hayatnya, tentang tugas hidupnya sudah dijelaskan kemarin, adalah ibadah. Kemudian yang kedua, tentang ghayatul hayatnya, tentang tujuan hidupnya, juga kemarin sudah dijelaskan, yakni libtigha'a mardatillah, dalam kerangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat melaksanakan tugas dan menggapai tujuan hidupnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi jasadiyah, terutama panca indera. Jadi jasadiyah kita adalah merupakan potensi, merupakan saham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas hidup kita. Maka oleh karena itu, tugas hidup kita adalah ibadah. Ibadah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan seberapa banyak dan seberapa sempurna saham yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kita rujuk dulu pada surah An-Nahl ayat yang ke-78. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu, dan Allah, akhrajakum, telah mengeluarkanmu, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibumu. Ini menunjukkan bahwa selain Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, seluruh umat manusia yang terlahir ke muka bumi ini melalui sebuah proses kelahiran melalui ibunya masing-masing. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan, karena demikian besar jasa orang tua, terutama ibu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini, kata Allah, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada manusia itu, wa ja'ala lakumus sam'a. Allah menjadikan bagi manusia itu as-sam'u, yakni pendengaran, wal absar, dan juga mata, yang dengan mata dapat melihat, wal afidah,
ketika diungkap afidah dalam konteks Al-Quran biasa tertuju kepada hati dan otak, rasa dan akal, perasaan dan pikiran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tashkurun, agar kemudian kamu dapat bersyukur. Ikhwatai marimakumullah, syukur dalam konteks Al-Quran itu suka dihubungkan dengan nilai ibadah. Maka ibadah adalah bagian dari bentuk syukur. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jasadiah kepada manusia dengan seluruh potensinya, merupakan sesuatu anugerah agar manusia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita hubungkan dengan salat misalnya, bahwa Allah memberikan kepada kita potensi organ tubuh, jasadiah kita dan batiniah kita yang demikian sempurna, maka dalam salat, ibadah kaitan dengan jasadiah kita ini benar-benar terpadu antara ibadah jasadiah dan ibadah ruhiyah. Ikhwati rahimakumullah, kita diberikan oleh Allah memiliki gerakan tubuh yang demikian unik. Maka bagaimana gerakan tangan agar diangkat menjadi takbir dalam salat, Allahu Akbar. Maka ketika mengangkat tangan dalam konteks ibadah salat, ini bukan hanya sebatas mengangkat tangan, tetapi mengangkat tangannya menjadi ibadah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk berdiri, maka berdirinya dalam salat adalah i'tidal. Dan oleh karena itu berdirinya di dalam salat merupakan bagian dari ta'abudi. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk membungkuk. Maka membungkuknya dalam salat adalah ruku. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk tersungkur, maka tersungkurnya dalam salat ini menjadi sujud. Lalu Allah memberikan potensi kepada manusia dapat melihat ke sebelah kanan, juga dapat menoleh ke sebelah kiri. Maka dalam salat menoleh ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri ini menjadi ta'abudi ibadah. Ikhwatai rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkap ada 3 hal penting yang harus dimanfaatkan oleh manusia secara maksimal, pendengaran, penglihatan dan akal pikiran, di mana untuk dapat memahami, nanti ke depan kita akan bahas tentang potensi hidayah, maka potensi pendengaran dan juga penglihatan serta akal pikiran yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan sebuah kebenaran, sehingga dengan demikian difungsikan organ tubuhnya dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada manusia yang tidak menggunakan potensi itu untuk beribadah kepada Allah, untuk memahami agamanya yang diturunkan kepadanya, dengan ancaman jahannam. Kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh neraka jahanam itu telah disediakan bagi kebanyakan manusia dan juga kebanyakan bangsa jin. Ketika Allah mengungkap di dalam ayat ini, konteks ayatnya katsiran minal jinni wal insi, menunjukkan bahwa yang masuk neraka itu lebih banyak, baik dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Ketika Allah mengungkap di dalam Al-Quran, qalilan ma yu'minun, persentasenya yang benar-benar beriman, melaksanakan tugas hidup, menggapai tujuan hidup, itu persentasenya tidak banyak. Lalu kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka oleh Allah diberikan hati, diberikan rasa, diberikan akal, diberikan pikiran, tetapi la yafqahuna biha. Ketika la yafqahuna biha konteksnya adalah memahami agama Allah, maka
akal pikirannya tidak digunakan dalam kerangka untuk memahami agama Allah. Kemudian yang berikutnya, ketika la yafqahuna biha, konteksnya adalah ibadah, maka menunjukkan bahwa hati, perasaan dan pikiran tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayunun la yubsiruna biha, dan mereka diberikan potensi untuk dapat melihat, tetapi penglihatannya, kata Allah, la yubsiruna biha. Ketika Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kaitan dengan ayunul la yubsiruna biha, konteks yang pertama bahwa Allah memberikan penglihatan agar dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang bersifat material. Maka Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, dan seterusnya. Konteksnya adalah alam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ketika manusia menggunakan matanya dan digunakan untuk melihat hal yang bersifat real, yakni bagaimana alam semesta diciptakan oleh Allah. Maka dengan demikian, dengan mata dapat menemukan di balik apa yang dia lihat ada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konteks yang kedua, la yubsiruna biha, bahwa mata ternyata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi utamanya untuk mengenal ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah yang kemudian sudah berbentuk tulisan. Maka oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan hak mata, merupakan kewajiban mata dalam bahasa kita adalah kenal mata kita dengan Al-Qur'an. Di dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada orang yang dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta pada hari kiamat, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, ya Allah, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal dulu waktu dunia kami dapat melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian waktu dulu kami turunkan kepadamu ayat-ayat kami, akan tetapi kamu tidak mengenalnya, kamu tidak membacanya, kamu melupakannya. Maka oleh karena itu, salah satu konsekuensi mata manusia tidak akrab dengan ayat-ayat Allah yang bersifat Qur'aniyah terancam dikuburkan dalam keadaan buta. Kenapa? Karena salah satu fungsi mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal ayat-ayat yang bersifat Qur'aniyah yang diturunkannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan kaitan dengan fungsi udhun, fungsi telinga, beliau menjelaskan Allah memberikan telinga kepada manusia agar ketika Allah yang menciptakan memanggilnya, maka manusia dapat mendengarnya. Maka oleh karena itu secara bahasa ada korelasi antara udhun dengan adzan. Adzan itu panggilan Allah. Udhun adalah pendengaran. Maka adzan itu panggilan Allah, ditujukan kepada orang-orang yang diciptakan oleh Allah baginya udhun. Oleh karena itu ketika dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, ketika fungsi udhunnya dapat berfungsi dengan baik, maka ia akan menyaut dan kemudian memenuhi panggilan Allah itu. Maka oleh karena itu ketika udhun diciptakan oleh Allah tetapi tidak difungsikan untuk itu, terancam, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lalu yang berikut Allah Subhanahu wa taala menganalogikan ulaika kal an'am bal hum addal.
Allah Subhanahu wa taala menganalogikan dengan binatang, bahkan lebih rendah daripada itu. Kuatai manimakumullah, kalaulah hanya manusia memfungsikan pendengaran, binatang juga bisa mendengar. Kalaulah manusia menjadi kebanggaannya adalah penglihatan, kelebihannya penglihatan, binatang yang lain juga bisa melihat. Ketika manusia diberikan akal, tetapi perilakunya tidak jauh berbeda dengan makhluk yang lain yang tidak diberikan akal, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ulaika kal an'am bal hum adall. Maka oleh karena itu pembedanya antara binatang dengan manusia berada dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian yang luas menurut syar'i. Khawatai manimakumullah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi jiwa. Jiwa adalah unsur yang masuk kepada dimensi gaib dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa nafsi wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi jiwa kepada manusia. Maka oleh karena itu dalam jiwa manusia ada kecenderungan negatif, ada kecenderungan positif. Tetapi lewat ajaran Islam, bagaimana manusia untuk dapat mengembangkan potensi positifnya dan menutup potensi negatifnya. Maka Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang dapat memelihara kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Binasalah orang yang mengotori jiwanya. Khawatai marimakumullah. Manusia dalam melaksanakan ibadah ada kaitannya dengan jasadiah dan juga ada kaitannya dengan jiwa. Perasaan, pikiran ini masuk kepada kategori jiwa. Tetapi di sisi yang lain Allah menuntut tentang persoalan ibadah kaitan dengan persoalan yang bersifat material. Ada kaitannya dengan jasad dan juga ada kaitannya dengan potensi alam. Khawatai marimakumullah. Maka kaitan dengan jiwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada manusia rasa. Ada rasa bahagia, ada rasa kecewa, ada rasa untuk menggapai sesuatu, keinginan untuk menggapai sesuatu. Ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah, juga sekaligus di dalamnya merupakan potensi dan ujian bagi manusia. Allah menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, kata Allah, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zuyyina linas, dihiasi bagi manusia rasa hubbus syahawat minan nisa, manusia mencintai jenis yang lain, laki-laki mencintai wanita. Jadi wanita dicintai dan laki-laki mencintai dalam konteks Islam ini adalah anugerah. Dan mencintai wanita itu tidak pernah belajar. Ustaz pernah belajar mencintai wanita. Ini tiba-tiba anugerah gitu. Ketika melihat yang seperti apa? Yang cantik, itu tiba-tiba suka begitu. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah. Wanita juga seperti itu, wal banin, dan juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keturunan, maka rasa cinta, rasa sayang kepada keturunan itu langsung oleh Allah diberikan. Seorang ayah, seorang ibu tanpa harus belajar bagaimana mencintai anak, tiba-tiba tumbuh dalam hati rasa sayang, rasa cinta kepada anak, yang kemudian kerelaan untuk berkorban, untuk berbagi dan sebagainya kepada anak karena potensi yang Allah berikan. Wal qanatiril muqantarah, dan juga terhadap harta benda. Minadh dhahab seperti emas, wal fiddah dan perak, wal khairil musawwamah, ya, kuda-kuda pilihan. Untuk konteks sekarang barangkali
kuda-kuda pilihan adalah kendaraan-kendaraan yang mewah. Karena kuda pada masa yang lalu adalah merupakan kendaraan tradisional, wal an'am dan juga peternakan, wal harth dan juga perkebunan. Khwatai marimakumullah, juga setiap di antara kita tidak pernah belajar mencintai emas, tidak pernah belajar mencintai harta, tidak pernah belajar mencintai unsur-unsur dunia yang lain, tetapi secara tiba-tiba suka dengan hal itu dan kemudian kita kompetitif untuk mendapatkannya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah, itu adalah merupakan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini indah. Dan ini adalah merupakan potensi anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi ketika manusia merasakan keindahan di dalam kehidupan ini, lagi-lagi diingatkan tugas utamanya bukan untuk segalanya menggapai keindahan dan kesenangan dunia, tetapi keindahan dan kesenangan dunia dijadikan potensi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penegasan Allah di dalam akhir ayatnya, wallahu indahu husnul ma'ab, dan sungguhnya di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Ini menunjukkan visi yang dibangun oleh Allah, seindah-indahnya dunia, maka akhirat lebih indah. Sebetah-betahnya di dunia adalah tempat yang akan ditinggalkan. Maka oleh karena itu manusia akan dihadapkan dengan berbagai ujian. Rasa baik, rasa suka, rasa tidak suka dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan potensi dan juga sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita rujuk pada surah At-Taubah ayat yang ke-24. Kata Allah, kul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanakum au azwajukum au ashiratukum au amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin at-tayyibah ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahi bi amri. Kata Allah, kul katakanlah, in kana aba'ukum, jika rasa suka yang Allah berikan kepada orang tuamu, wa abna'akum dan anak-anakmu, wa ikhwanakum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri-istrimu, wa ashiratukum dan juga terhadap harta bendamu, wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang kamu simpan, wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takut rugi di dalamnya, wa masakina tardaunaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum, lebih kamu sukai, lebih kamu cintai, minallahi, penafsiran minallahi dari Allah, minallahi min ibadatillah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan juga dari mengikuti sunnah nabinya, wa jihadin fi sabilihi, dan juga dalam kerangka untuk melaksanakan agamanya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggulah sampai kemudian Allah memberikan keputusan akan hal itu. Ikhwatai marimakumullah, ini menunjukkan bahwa semua yang ada korelasi hubungan dengan jasadiah kita, dengan batiniah kita, dengan harta kekayaan kita, dengan orang-orang yang kita cintai, maka semua itu adalah merupakan potensi dalam kerangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika semuanya itu dijadikan sebagai saham, sebagai potensi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya menjadi bermanfaat baginya. Jasadiahnya bermanfaat, jiwanya bermanfaat, kemudian harta kekayaannya bermanfaat, orang-orang yang ada di sekitarnya bermanfaat, sehingga kebahagiaan bukan hanya didapatkan di dunia kini, tetapi kebahagiaan itu akan mengantarkan kepada sebuah kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Khuatai marimakumullah, demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi kita semua. Ini masih mukadimah kaitan dengan kajian Asyratus Sa'ah, dan mungkin setelah beberapa kali pertemuan nanti kita akan masuk kepada kajian
fenomena akhir zaman, mulai kita bicara sejak kapan akhir zaman itu dimulai, terhitung sejak kapan akhir zaman itu dihitung. Dan kita sekarang ini sudah berada di akhir zaman, awal, pertengahan, atau akhir-akhir zaman. Nah, ikhwata imanumakumullah, dalam mukadimah ini tentu saja para ulama, termasuk di dalamnya saya rujuk kepada kitab Asratus Sa'ah yang ditulis oleh Dr. Syekh Mahir As-Sufi, mengungkap tentang manusia, kemudian peran di dalamnya. Kenapa? Karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk manusia melaksanakan ibadah, dan alam ini, dunia ini menjadi sebuah lorong kehidupan yang nanti manusia akan sampai pada terminal kehidupan manusia di akhirat kelak. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.